Selain cuplikan sidang ricuh tadi masih ada sejumlah informasi lain. Di antaranya polisi menggerebek pasangan selingkuh di rumah kosong, serta gara-gara mencontek seorang siswi dianiaya gurunya. Segera kita jelang busa selengkapnya bersama saya Eliza Hasan. Eksekusi sebuah rumah di Pasar 9 Binjai berakhir ricuh. Ratusan warga terlibat saling bentrok dengan adu pukul dengan petugas. Akibatnya beberapa orang ditangkap karena dianggap menghalangi proses eksekusi ini. Kericuhan tak dapat dihindari setelah keluarga dan pemilik rumah yang akan dieksekusi bersikeras mempertahankan rumahnya. Dengan perlawanan seadanya terus dilakukan pemilik rumah dan kerabatnya. Karena banyaknya jumlah petugas, pemilik rumah hanya bisa pasrah setelah petugas mengeluarkan isi perabotan rumah. Histeris dan isak tangis juga sempat mewarnai eksekusi ini. Polisi juga terpaksa menangkap belasan orang bayaran pemilik rumah yang digunakan untuk mempertahankan rumah miliknya. Sebelum dilakukan eksekusi, petugas dari PN Binjai sempat melakukan negosiasi dengan pengguna rumah agar segera mungkin melakukan pengosongan. Namun perundingan itu mengalami jalan buntu sehingga pengosongan terpaksa dilakukan. Eksekusi ini terpaksa dilakukan karena pengguna rumah terlilit hutang di salah satu bank dan tidak dapat melunasi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Rio Alexander Dedi Suwardi melaporkan. Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan ricuh karena keluarga korban pembunuhan mengamuk tidak menerima tuntutan jaksa. Dalam sidang ini jaksa hanya menuntut terdakwa vonis 14 tahun penjara, padahal keluarga korban ingin terdakwa dihukum seumur hidup atau mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yassin bin Sting dengan pidana penjara selama 14 tahun. Keluarga korban Sukri Daeng Naba tiba-tiba mengamuk saat mendengar pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa Gasing Daeng Siki. Spontan ruangan sidang berubah menjadi gaduh. Keluarga korban Daeng Naba berteriak histeris tidak menerima tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa pembunuhan hukuman 14 tahun penjara. Hukuman ini dianggap ringan karena pihak keluarga korban minta hukuman seumur hidup atau mati. Kericuhan tak hanya terjadi di dalam ruangan, namun sampai di luar ruang sidang. Sidang kemudian dilanjutkan karena pihak keluarga korban bersedia tertib. Meski demikian, aparat kepolisian masih melakukan pengamanan secara ketat. Iwan Taruna dan Samsul Altimen melaporkan dari Makassar. Puluhan pelajar di Tegal, Jawa Tengah yang berkeliaran pada jam sekolah terjaring razia petugas. Para pelajar ini selanjutnya diberi pembinaan oleh petugas. Sejumlah pelajar yang sedang berkeliaran di sebuah mal berusaha kabur begitu mengetahui ada razia. Ada beberapa pelajar berupaya bersembunyi di lift, namun upaya mereka untuk kabur gagal karena petugas telah mencegat di sejumlah pintu keluar. Selain di mal, razia juga dilakukan di sejumlah tempat hiburan seperti arena permainan biliar dan PlayStation. Sebanyak 38 pelajar SMP dan SMA yang terjaring langsung dibawa ke kantor Kesbang Limas untuk diberi pembinaan dan diminta mengisi pernyataan tidak akan membolos lagi.
Untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar, aparat Polsek Metro Kebun Jeruk Jakarta Barat melakukan razia di sebuah sekolah kejuruan. Hasilnya sejumlah senjata tajam disita dan 1 pelajar diamankan. Maraknya aksi tawuran pelajar membuat pihak Polsek Metro Kebun Jeruk menggelar razia senjata tajam di sebuah sekolah kejuruan di kawasan Rawabelong. Petugas kepolisian yang datang langsung memeriksa setiap siswa berikut dengan tasnya. Dari hasil razia itu, petugas mengamankan 1 pelajar membawa senjata tajam. Pelajar ini mengaku untuk berjaga-jaga dari serangan sekolah lain. Saudara, Direktorat Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pria yang diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu senilai 500 juta rupiah. Tersangka Jamil warga Jalan Kolonel Haji Berlian Palembang ditangkap di rumahnya atas informasi masyarakat. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 345 gram dengan harga sekitar 500 juta rupiah. Dugaan sementara sebagian barang bukti sempat dijual tersangka. Namun tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ini membantah kalau barang haram tersebut miliknya dan berdalih hanya titipan temannya. Direktur Narkoba Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Teguh Prayitno menegaskan tersangka dijerat Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Dan petugas melakukan pemanggilan